We are from group 2. Hai, pernah nggak sih kamu dengar kata pajak lalu langsung merasa pusing atau malah pengen pura-pura nggak dengar? Tenang, kamu nggak sendirian, banyak banget orang yang masih bingung soal pajak. Apalagi kalau udah bicara soal penagihan dan sanksinya. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang penagihan dan sanksi pajak. Simak baik-baik ya. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, khususnya terkait pembayaran pajak yang terutang. Menurut Sumitro, penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan DJP karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sementara menurut Rusdi, penagihan pajak meliputi tindakan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, dan sekaligus memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, penyanderaan, hingga menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, penagihan pasif yang dilakukan melalui pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Yang kedua, ada penagihan aktif yang dilakukan berdasarkan diterbitkannya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, di mana undang-undang telah menetapkan tanggal jatuh tempo 1 bulan setelah surat diterbitkan. Dasar hukum penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya ada subjek dan objek penagihan pajak. Subjek penagihan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak. Objek penagihan meliputi utang pajak yang belum dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketepatan pajak atau surat sejenisnya. Kemudian ada alur penagihan pajak, dimulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan barang sitaan jika utang pajak tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan. Jika utang pajak tidak dibayar setelah 14 hari sejak surat teguran, maka DJP dapat melakukan tindakan lebih lanjut seperti pencegahan, penyanderaan, hingga pelelangan barang. Semua tindakan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Kepala Kantor Pajak atau pejabat Dinas Pendapatan Daerah. Hai Ubian, pernahkah terbayang bahwa secari kertas bisa punya kekuatan setara dengan palu hakim? Di dunia perpajakan, ada dokumen bernama surat paksa yang memiliki kekuatan setara demikian. Surat paksa adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika setelah 2 kali 24 jam utang pajak tak kunjung lunas setelah diberitahukan surat paksa, maka jurista pajak dengan disaksikan 2 orang saksi berhak melakukan penyitaan harta benda dimanapun itu berada, bahkan jika di tangan pihak lain. Penyitaan ini bertujuan untuk menjamin pelunasan utang pajak. Coba bayangkan jika barang-barang yang kita gunakan sehari-hari tiba-tiba bisa disita tanpa terkecuali. Tidakkah itu akan mengguncang kenyamanan hidup kita? Nah, dalam dunia hukum, ada batasan-batasan yang melindungi hak-hak dasar kita, seperti pakaian, tempat tidur, persediaan makanan 1 bulan, perlengkapan dinas, buku-buku pendidikan, alat kerja utama yang nilainya tidak lebih dari 20 juta rupiah, hingga alat bantu penyandang disabilitas.
Pencegahan adalah larangan sementara bagi penanggung pajak untuk bepergian ke luar negeri jika memiliki utang pajak minimal 100 juta rupiah dan dilakukan itikat baiknya. Prosedur pencegahan dilakukan melalui usulan dari kantor pajak ke Menteri Keuangan. Penyanderaan adalah penahanan sementara waktu terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya. Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi. Namun pencegahan dan penyanderaan tidak menghapus utang pajak maupun menghentikan proses penagihan pajak. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan. Denda berupa 100.000 untuk SPT masa yang terlambat, 1 juta untuk SPT tahunan badan, dan 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi. Lalu ada bunga, yaitu 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar, maksimal 24 bulan. Kenaikan hingga 200% dari pajak yang kurang dibayar, tergantung pelanggaran yang dilakukan. Kemudian ada sanksi pidana yang dapat dikenakan jika wajib pajak dengan sengaja menghindari pembayaran pajak, memalsukan dokumen, atau melakukan tindak pidana lain di bidang perpajakan. Dan yang terakhir ada penghapusan piutang pajak. Piutang pajak dapat dihapuskan apabila telah kadaluarsa, misalnya wajib pajak meninggal dunia tanpa warisan, tidak ditemukan harta, atau setelah 5 tahun tidak ada penagihan. Selain itu, piutang juga dapat dihapuskan karena sebab lain seperti bencana alam atau dokumen yang tidak lengkap. Hai Ulbian, demikian ulasan lengkap tentang penagihan dan sanksi pajak di Indonesia. Dengan memahami proses ini, kita bukan hanya taat hukum, tetapi juga menjaga keuangan pribadi tetap sehat dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Jangan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi ke kantor pajak terdekat ya, atau bisa juga lewat layanan resmi DCP agar kewajiban perpajakan Anda selalu berjalan lancar. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di video edukasi berikutnya ya, bye!